Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya memegang unit Samsung A20s ya, yang keterangannya ini CPU short cancel. Unit kondisi mati total. Samsung A20s ini ya, dengan kondisi mati total. Ini unit X service. Saya bongkar dulu aja. Ini kondisinya mesin sudah diperbaiki di area belakang ya, depan belakang ini semuanya sudah diperbaiki. Entah apa ini yang diperbaikinya ya, kondisinya sudah kayak begini. Saya coba analisa dulu untuk kerusakan pastinya biar tidak salah eksekusi ya. Saya coba analisa pakai arus power supply untuk mengetahui kerusakan sebenarnya. Ini tidak short sebelum on ya, aman. Dan ini saya on kan, dan di ampere meter ini hanya naik sedikit sekali ya. Kerusakan model kayak begini ini sudah mengarah ke CPU yang bermasalah ya. Memang ketulisannya ada CPU short, jadi kasusnya tidak ada gerak ampere dikit pun ya. Jadi saya tangani dulu karena ini kerusakannya sudah menyeluruh. Saya perbaiki area yang mungkin masih bisa ditangani ya, mudah-mudahan unit masih bisa terselamatkan karena memang kondisinya ini sudah seperti ini ya. Mudah-mudahan masih bisa teratasi. Saya masuk ke tahap perbaikan aja.
Oke, dan setelah tadi saya lakukan pengecekan ya, analisa menyeluruh di unit Samsung A20s ini, ternyata memang ditemukan IC CPU ini pecah dan mati ya. Dan ini pecah, nggak tahu kenapa ini pecah di tengah kayak begini. Ini pecah, jadi ini tidak bisa digunakan kembali. Dan ini pergantiannya saya ganti satu paket SD450 sama IMMC KMGD ya. Kenapa harus satu paket saya ganti? Dikarenakan memang untuk CPU only bisa diganti, cuma nantinya sinyalnya yang sulit ya, untuk emailnya yang sulit. Jadi pergantiannya saya ganti satu paket untuk mempercepat pengerjaan dan sekaligus tidak membuat sulit lagi pengerjaan untuk emailnya nanti ya. Jadi saya gunakan satu paket, dan di sini saya sudah pasangkan CPU plus IMMC dan saya coba nyalakan kembali. Yang memang CPU itu pecah menyebabkan ampere tidak bergerak sama sekali ya pada saat saya uji di power supply. Dan ini mesin sudah saya pasangkan, dan untuk mengecek arusnya kembali di sini saya gunakan power supply sudah saya on kan, dan ini coba saya analisa lagi untuk kerjanya ya, karena sebelumnya ini tidak ada respon sama sekali. Saya pasang baterai berikut LCD nya ya, dan saya on kan, dan sekarang ampere sudah naik sedikit lalu turun ya. Kalau di seri SD450 ini kondisi kayak begini normal ya, naik sedikit lalu dia turun ya. Saya pasang supply dan saya on kan kembali. Nah kayak gitu ya, sedikit sekali naiknya lalu jatuh turun, tidak naik lagi. Itu menunjukkan arus normal kalau di seri SD450 ya. Dan ini saya on kan, dan sekarang unit pun sudah bisa menyala ya. Ini dengan logo Samsung, karena memang pergantiannya satu paket, jadi tidak perlu perbaikan sistem lagi, tinggal kita tunggu sampai dia on saja. Dan dia sudah bisa masuk ke menu utama ini ya. Dan ini semua sudah nyala ya. Untuk internalnya sendiri ini menggunakan internal yang sama, menggunakan 3/32 GB ya ini kondisinya. Dan untuk pengujian lanjutan ini saya lengkapi dulu semua partnya dan saya uji fungsi, karena memang pergantian CPU harus diuji keseluruhan fungsinya ya, biar tidak ada minus ataupun tidak ada fungsi yang bermasalah. Saya lengkapi dulu semua dan masuk ke uji fungsi. Oke, dan ini unit sudah saya lengkapi semua ya, untuk partnya keseluruhan ini sudah saya lengkapi, dan saya mulai masuk ke tahap uji fungsi. Ini kartu sudah saya masukkan, saya cek mulai dari jaringan, ini 4G keluar, dan untuk jaringan Edge ini ya, ini suara earpiece normal, sensor normal ya, dan fungsi sinyal ini normal.
Untuk kamera, saya uji kamera. Ini kamera depan jalan, kamera belakang ini wide jalan ya. Untuk pro fokus live ini normal, dan untuk video perekam suara ini ya, cek. Untuk perekam suara normal ini ya, suaranya ada. Dan mungkin sudah hanya segitu ya. Ini sih tidak, cabutannya tidak ada pola, jadi tinggal pakai aja. Mungkin perbaikan di Samsung A20s ini saya tutup dengan unit sudah normal dan siap untuk digunakan kembali ya. Tidak ada fungsi yang bermasalah, ini sudah normal semua. Perbaikan Samsung A20s ini yang pergantian set CPU eMMC di sini ya, selesai saya perbaiki. Dan mungkin memang kasus CPU mati ataupun eMMC mati di seri Samsung yang Qualcomm itu tidak bisa diganti. Mungkin perbaikan ini saya tutup dan unit sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Tambahan untuk unit Samsung, intinya untuk Qualcomm ya, bila mati salah satu, mati eMMC maupun mati CPU, bisa sih diganti. Kalau matinya CPU bisa diganti CPU only, namun untuk IMEI masih sulit ya. Jadi untuk perbaikan mempercepat waktu, diharapkan pergantian satu paket saja CPU dan eMMC ya, karena kalau jenis eMMC itu harus satu paket untuk shocknya Qualcomm, tapi untuk Exynos bisa diganti internal only ataupun eMMC maupun UFS ya, kayak begitu. Sekian, terima kasih.